Buka huruf dia. Dia lebih buka huruf. Baca. Makan lagi Baca. bakso itu. Makan lagi. Baca. Baca. Sebelum Yesus ada tidak yang telah naik ke surga? Di mana di sana Yesus dikatakan berbohong? Coba. Sebelum Yesus Di ada mana tidak di yang sana Ih, Yesus dikatakan mulai. berbohong? Yesus katakan tidak ada yang telah naik ke surga. Ternyata Elia telah naik ke surga. Yesus jujur atau bohong? Di mana dikatakan Yesus salah? Hehehe. Kalau orang tidak berbicara sebenarnya itu jujur atau bohong? Jujur dia. Yehe, masolang generasi inilah saya bilang. Kata Yesus, dengar, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Ternyata Elia sudah naik ke sorga. Yesus jujur atau bohong? Kau paham nggak arti makna itu? Makna ayat itu paham nggak? Naik ke sorga. Ya, apa maksudnya naik ke surga coba? Ya naik ke sorga, kau tidak tahu naik sorga? Yesus di sana menunjukkan, dengar dulu, Yesus di sana menunjukkan satu-satunya pribadi yang berusaha untuk berbicara tentang hal-hal surgawi. Dia turun dari surga dan akan naik ke surga. Tidak ada yang telah naik ke surga. Makanya baca datanya, kau salah. Baca dari surga enggak? Baca datanya, kau salah itu. Elia turun dari surga enggak? Iya, turun dari sorga. Elia turun dari surga enggak? Iya, turun dari sorga. Di mana Elia turun dari surga? 1 Korintus 8 nomor 6. Di mana? 1 Korintus 8 nomor 6. Pernah baca Bibel dia, Bang? Kata Bible-nya. Dasar penuhan Dewa Mitra yang bentar lagi ulang tahun. Dasar yang sudah sok mentang-mentang sudah menerima undangan ulang tahun Dewa Mitra. Yesus berdosa karena dia berdusta. Apa berdosa? Di mana di sana dikatakan Yesus berdosa? Yesus katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Ternyata Elia sudah naik ke sorga. Di mana di sana Yesus dikatakan berdosa? Masalah generasi. Kata orang aku anak Tuhan. Kata bakso aku Tuhan. Tapi aku makan ikan goreng. Dia enggak tahu aku makan ikan goreng. Kelar ya, kelar. Yesus ternyata berdosa karena dia pendusta. Udah ganti Jospen sekarang, udah waktunya habis. Kita kasih kesempatan buat teman Kristen yang lain. Sudah, kau sudah babak belur. Dah. Yesusmu tidak bisa baca tulis. Yesusmu tidak bisa baca tulis. Sudah. Silakan Pak Jospen. Bahwa Muhammad itu iya. Masih panas. Silakan Pak Jospen. Akalmu gimana? Iya. Lukas 19:27. Pak Jospen, ada yang panas di bawah. Kami tak mau panas. Kami punya akal dan logika. Pak Jospen, ada yang tidak tahu Bible tapi banyak ngomong. Udah, ini giliran Pak Jospen. Waktumu udah habis. Waktumu udah habis. Ketekmu udah kotor itu.
Itu Pak Jospen yang di atas sih, nggak dia itu Pak Jospen di atas kasih. Tuhan bersolawat kepada manusia. Sesama Kristen aja tidak menghargai, lihat tuh, lihat tuh. Apalagi kepada orang yang nyembah istri anak angkatnya. Coba sudah. Orang yang nyembah. Iya. Silakan Pak Jospen. Nanti panas. Gunakan orang yang tidak berdosa. Coba masih garuk-garuk pantat Pak Jospen. Gimana kau? Coba dulu. Tuhan kami tidak pernah bersolawat kepada orang yang dahulu. Silakan Pak Jospen. Udah. Tuhan kami tidak pernah bersolawat kepada orang yang menyembah istri anak angkatnya. Ketekmu udah bawa Bible. Tuhan kami tidak pernah bersolawat kepada manusia, apalagi kepada yang menyembah istri anak angkatnya. Udah nanti sekarang silakan Pak Jospen, silakan. Ya silakan Pak Jospen. Nah, Lukas 19 ayat 27, mengapa diucapkan demikian? Karena apa? Karena di ayat di ayat sebelumnya itu di ayat berapa itu tadi, di ayat 14. Mengapa di ayat 27 disebutkan bunuhlah, tangkaplah? Karena di ayat 14 dikatakan akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Nah, karena orang-orang sebangsanya membenci dia dan tidak menginginkan dia menjadi raja atas mereka, otomatis mereka dianggap pemberontak. Makanya di ayat 27 dikatakan akan tetapi semua setruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka ke depan. Itu jawaban saya, Kang Chan. Bukan yang itu udah, Pak Jospen. Kalian nih bukan itu. Ribut sampai ngamuk dia semua. Pak Jospen, inilah kesalahan. Oke, siap. Inilah kesalahan kalian Kristen. Kenapa kalian ngamuk-ngamuk kepada seperti Pak Baso? Karena kalian tidak baca Bible dengan proper. Kalau kalian mau lihat, itu ada di Lukas 19, nomor 5 atau nomor 6-nya. Jadi Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, banyak orang di situ. Lalu ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus ini pendek. Dia ingin menyambut Yesus. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat Yesus. Dia naik ke pohon, lalu dipanggil oleh Yesus. Zakheus, turun. Aku mau numpang di rumahmu dah. Oke, siap. Tapi orang-orang yang lain itu mereka bergumam kepada Zakheus, dia menumpang di rumahnya orang berdosa. Jadi ada disparitas di situ, Pak Jospen. Pak Bakso, kau dengarkan ini Pak Bakso, jangan ngoceh aja kau. Dengar dulu, belum selesai. Coba dia pakai di mana? Jadi Tuhan bersolawat kepada orang yang buta huruf. Coba. Akalmu di mana itu? Dengar dulu, ini belum selesai. Kau baca. Kalau kau tidak percaya. Istri anak angkatnya coba. Di mana itu ada? Itu Pak Baso. Dah urusanmu ini. Yes, benar itu. Kamcan, jangan sebut nama Pak Baso dulu. Kamcan jangan sebut nama Pak Baso dulu. Baik, silakan Pak Bakwan. Oke. Jadi ada disparitas antara Zakheus dengan orang-orang di sana. Karena ada disparitas itu, kata Yesus. Lalu Yesus berkata dengan perumpamaan. Ada seorang bangsawan, dia mau berangkat pergi, lalu memberikan uang mina kepada 5 orang. Dan akhirnya ada 1 orang di ujung. Nah, uang minanya tetap dibungkus oleh dia, nggak diapa-apain. Loh, ditanya, kenapa ini perumpamannya? Kenapa uang ini diam, nggak berkurang? Aku tahu, karena kau ini seorang yang suka marah. Wih, Yesus merasa tidak dihargai di situ. Dalam perumpamaan itu, Yesus ingin mengatakan bahwa raja ini adalah Yesus, bangsawan ini adalah Yesus. Oke, bangsawan ini akan dijadikan raja nanti. Dia keluar dulu supaya dijadikan raja. Setelah itu, si yang 1 orang yang mendapatkan uang mina itu, dia tidak mau, ini aku tidak apa-apakan. Kenapa? Karena saya tahu kau ini pemarah.
Karena aku tidak apa-apakan. Kalau aku depositokan, terus gagal, salah aku nanti takut dimarah. Kalau gitu kenapa kau tidak kasih kepada yang lain yang sudah menghasilkan? Baru di situ masuk perumpamaan. Semua yang tidak suka aku menjadi rajanya, semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa kemari, bunuhlah dia mereka di depanku. Mereka tidak salah. Mereka hanya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh raja itu, bangsawan itu. Siapa bangsawan itu? Yesus. Makanya data ini, Lukas 19:27, data inilah yang dibawa oleh tentara Crusader di perang salib. Di perang salib, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah kemari, bunuhlah di depan mataku. Itu yang dibawa. Untuk apa? Untuk menyalakan amarah dan pembunuhan terhadap orang-orang saat itu. Sampai rela disula. Tahu disula? Disula itu apa? Hidup-hidup, wanita, bayi. Dan itu sejarah histori yang tidak bisa terhapus. Bayi, wanita. Bayangkan jika istri kalian ada di sana, anak kalian ada di sana. Ditusuk, maaf, dari duburnya keluar langsung dari mulutnya. Lalu dipanggang di tengah-tengah, dijajarkan semuanya. Itu kayak di sate. Ini yang terjadi. Kau tidak tahu perumpamaan ini. Semakin dibuat perumpamaan itu, semakin sadis Kristen. Baca datanya. La haula wala quwwata. Kau dijelaskan nggak mau kau diam, itu persoalannya. Tadi saya jelaskan satu persatu biar kau pintar, kau nggak mau. Kau bernarasi sendiri. Tapi kau nggak ada ilmu, lebih berilmu Pak Jospen. Kenapa kau nggak ada ilmu? Coba. Kau membuat ujian, kapan ujian? Itu persoalannya. Metode Muslim begini kalau diskusi, dia yang buat ujian, dia panitia ujian, dia ikut ujian. Dengarkan dulu, Baso. Satu-satu dulu bicara, biar kita ngerti apa maksudnya dia. Maksudnya dia udah jelas. Tadi saya jelaskan satu persatu, dia nggak mau diam. Orang ini. Daun merem ho, sungut turuk na oblong loh ho. Kalau dia diam nanti baru jawab lah. Nanti aku enggak. campur. Tadi kan saya dikasih waktu jawab, tapi dia langsung ngerocos terus. Makanya biar nggak bisa. Kau jawab dengan sholawat, nggak ada urusan. Saya bilang Tuhan kami tidak bersolawat kepada orang yang mbak istri anak angkatnya. Dia komentar, dia baperan. Jawabanmu pun melenceng dari jawab yang dia melenceng waktu saya menjawab. Dia ngerocos. Saya sudah bilang, sudah ketik juga, udah Pakai cukup Pak Baso. subscribe dia kalau kita. Saya sudah kasih tahu aja nge-counter. cukup. Soalnya memang kayak mereka itu begitu. Kencan. Lanjut Pak Jospen, lanjut Pak Aku Jospen. setuju dengan abang, kayak bakso ini dipertahankan di Komal. Contoh orang yang ini di Komal ini. Pong sama seseorang itu kita diam. Itu sampai selesai. Tapi Anda yang tidak diam dari tadi. Itu yang bagus. Dia Yang kan bilang mereka terus, bakso, dia kayak terus mereka ini oblong. begitu terus. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nabi sekelas ketua UKP begitu caranya. Iya. Pak Baso, sekarang giliran Pak Jospen. Nanti kalau Anda mau naik lagi silakan. Bukan harusnya tadi Kak, saya waktu menjelaskan makna ayat itu dia harus dengar, biar yang menonton bisa paham tentang ayat itu. Oke, sekarang saya naikkan Anda. Jangan Pak dia Jospen membuat membaca. Saya mau tahu konklusi juga nih, sendiri, Bang Boy sampai mana absolut. sih. Ya silakan Anda naik lagi. Dalam diskusi kan biasa berbeda pendapat, itu dinamis. Jadi Anda beda pendapat dengan Yesus. Ya bukan beda pendapat, kan beda pendapat. Gimana? Coba dulu. Akalmu di matahari saya bilang samamu. Di mana akal sehat kita ketika kita memiliki ketua kelas yang buta huruf? Itulah kau langsung tantrum baperan. Gini Bang Bakso, kalau umpamanya ada di ruangan kelas ya, dia memang buta huruf. Tapi dia tahu dengar Bang Bakso. Dengar dulu, janganlah abang merenung kami dulu kan diam kalian kalau mulai abad. Coba abang, aku ajak kau berlogika dulu. Ada seorang ketua kelas di ruangan, dia tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tapi dia bisa menghitung berapa banyak blok kayu yang ada di genteng, ya kan? Hebat loh.
Ada Coba yang nggak dulu bisa kalian baca di merenung ruangan. sejenak dari kau abad nggak dengar 7 kata sampai orang abad kau. sekarang. Di mana ada ketua kelas SD yang buta huruf? Coba. Oke, Ada siap. satu contoh. Oke, Aku ada siap. contoh. Ya udah, siap. Bisa nggak Tuhan sekolah? Ayo, bisa nggak Tuhan sekolah? Ya. Apa yang enggak namanya Tuhan? Tuhan apa aja bisa? Oh, jadi Tuhan sekolah? Ya bisa, Tuhan sekolah bisa. Kenapa? Jadi gurunya ngajarin Tuhan? Iya kenapa kalau dia mengatakan diri sebagai manusia? Tuhan, oke Tuhan. Orang ini. Tuhan maha tahu tidak? Tuhan maha tahu. Ah, kenapa dia perlu sekolah? Tuhan menyatakan diri sebagai manusia. Bukan itu, bukan itu yang tanya. Udah nggak waras lagi kata Bunda Maria ini. Kalau Tuhan dia maha tahu, ngapain dia sekolah? Makanya kau jangan intervensi otoritas. Yang buta huruf baca Al-Quran, Tuhanmu belajar libat bahasa. Bentar dulu. Kalau Tuhan maha tahu, ngapain dia sekolah? Tapi kalau ketua kelas yang buta huruf dari abad pertama sampai abad ke-20 sekarang tidak ada. Mana contohnya? Kalau ada, saya terjun dari Tugu Pahlawan. Tidak ada contohnya Tuhan pernah sekolah. Mana ada nggak? Tuhan kan otoritasnya. Nah, ngapain dia sekolah kalau Tuhan? Urusan Tuhan itu namanya Tuhan. Aku pikir tadi dia terjun dari Ponto gitu. Kau, masa kau mau intervensi Tuhan? Gimana? Minta Kapasitasmu? Apa Tuhan otoritasmu? mau Bukan berarti tidak tahu apa-apa, tapi Tuhanmu nggak tahu apa-apa. Coba dulu kasih saya contoh sampai Tidak bisa mulai apa-apa abad Tuhanmu. pertama sampai abad sekarang di mana Bego ketua berarti, kelas SD bukan yang buta buta huruf. huruf? Coba. iya, sebentar. Tuhanmu Ketika bego, bukan buta huruf. ketika Apa Tuhan kau? Nggak tahu apa-apa. ketika Tuhan mau Gimana sekolah, kita mau pintar sebentar dan dulu. Ya. cerdas, Ketika kita Tuhan mau tidak sekolah, berguru kepada oke. yang buta huruf. Coba. Siapa Coba. ketika Tuhan mau sekolah, siapa ketua kelasnya? Jawab dulu yang saya bilang. Jawab dulu. Sekolah. Ketika Tuhan mau sekolah, yang jadi ketua kelasnya siapa? Yang jelas tidak buta huruf. Nih. Yang jelas tidak buta huruf. Udah ya, kelar ya. Pak Bakso, Panjang Tuhannya sejarah, sekolah. biar paham kalian dari abad 1 sampai abad sekarang. Tunjukkan sama saya ketua kelas yang buta huruf. Kalau ada saya terjun dari Tugu Pahlawan. Coba. Baik, ada. Oke. Ketua kelas di PAUD. Di PAUD. Iya, belum bisa baca. Iya, dibatasi jadi SD. Di PAUD. Jadi gini, Pak Bakso. Pak Bakso, yang buta huruf bukan berarti tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhanmu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, bego. Paling Dah, bisa ganti kita Pak Jospen aja. kasih poin Udah nggak ada junjunganmu. poin dia. Bisa ketua kelas. Dah, ganti Pak Jospen. Udah, Anda udah kasih kesempatan berkali-kali nggak ada poin. Kasihan Pak Jospen menunggu. Ada poin. Tanya dulu Kang Chan. Ya. Kapan Tuhannya Bunda Maria ulang tahun? Kapan ulang tahun? Mana Nah, ada Tuhannya Bunda Maria ulang tahun kapan? Mana ada ulang tahun? Tuhanmu ulang tahun kok. Makanya baca Yohanes 8:58 itu. Apa itu? Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Iya, Tuhanmu Merujuk ulang kepada tahun. Yohanes Tuhannya 1 Bunda ayat Maria 1 bahwa kapan? pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah dan firman itu Siapa adalah yang bilang